Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Wisfa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit tentang kekuatan dari doa, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the power of doa, gitu ya kan. Nah, jadi sebelumnya udah pada tahu nggak sih sebenarnya doa ini apa gitu, makna dari doa itu apa? Karena ada yang bilang bahwasannya doa ini adalah tempat kita meminta sesuatu gitu. Jika kita pengen sesuatu, maka berdoalah, maka mintalah gitu. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin tentang makna dari doa yang menurut saya poin-poin ini cukup sederhana untuk kita pahami makna dari doa ini sebenarnya apa. Nah, sebelumnya teman-teman, doa ini adalah kekuatan, adalah energi gitu, yang sangat-sangat besar sehingga tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang mampu menandinginya, apalagi kekuatan-kekuatan gaib gitu ya kan, yang berhubungan dengan dukun-dukun. Terus poin pertama itu ada yang namanya doa ini adalah tangga pengantar. Nah, ketika mendengar kata tangga pengantar, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah misal teman-teman lagi berada di bawah, ingin mengambil barang atau ingin mengambil sesuatu yang berada di atas. Nah, pasti teman-teman membutuhkan alat gitu kan, yang bisa mengantarkan teman-teman mengambil barang tersebut yang berada di atas. Untuk poin kedua, doa ini adalah kendaraan orang-orang solih. Misalnya gini, teman-teman lagi pengen ke sana, ada tujuan tapi jauh gitu ya kan. Terus pasti teman-teman butuh yang namanya alat gitu. Nah, kenapa saya bilang kendaraan orang-orang solih? Karena ketika ini kan cuma istilah ya teman-teman. Nah, jadi ketika orang-orang solih itu dihadapkan dengan segala sesuatu, mungkin orang-orang solih tersebut lagi pengen sesuatu atau lagi dihadapkan dengan keadaan yang mungkin mengancam dirinya. Senjata yang mereka butuhkan itu bukan senjata tajam, bukan pisau, bukan gunting teman-teman, tapi apa? Tapi doa. Poin yang ketiga ya, poin terakhir, yaitu doa ini adalah tempat berlindungnya orang-orang yang dizolimi atau orang-orang yang tertindas gitu. Ini seperti perisai gitu ya teman-teman. Nah, jadi bayangkan teman-teman, dari 3 huruf ini saja doa punya makna yang sangat luar biasa gitu, punya peran yang sangat luar biasa. Saya pernah dengar hadis yang disampaikan dulu ya sama ustadz saya. Beliau bilang ad-du'a usalahul mu'minun, bahwa artinya itu doa ini adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kenapa demikian? Seperti yang saya jelaskan pada poin kedua tadi, doa, istilahnya itu doa adalah kendaraan orang-orang solih. Nah, jadi ketika orang-orang beriman itu tadi dihadapkan, karena keimanan mereka yang betul-betul udah tinggi banget, udah berada di level paling atas, makanya ketika dihadapkan dalam keadaan apapun, pengen apa gitu, pasti cukup dengan senjatanya doa. Karena apa? Karena mereka tahu doa ini terhubung langsung dengan penciptanya, terhubung langsung dengan yang maha kuasa. Maka segala yang tidak mungkin di mata kita itu akan menjadi mungkin, bahkan hanya dalam kelipan mata, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku dan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Aku juga mau cerita di sini tentang kisah aku dulu yang sempat mengabaikan hadis tadi ya, sempat mengabaikan kekuatan dari doa. Nah, jadi dulu waktu di pesantren, aku itu pengen jadi penulis. Itu waktu aku di kelas 3 aliyah. Nah, jadi di setelah sholat, siap sholat, aku menyelipkan kalimat aku pengen jadi penulis ya Allah gitu. Terus singkat cerita, aku tamat dari pesantren, kemudian melanjutkan pendidikan kuliah. Nah, ketika itu udah 1 tahun lebih ya. Terus aku nyoba nulis antologi. Mungkin teman-teman udah tahu gitu nulis antologi ini gimana. Nah, jadi aku mulai dari hal kecil dulu. Aku mulai nulis antologi. Aku tulis, aku kirim naskahnya ke platform nulisnya. Tapi ternyata karya aku ditolak, sempat ditolak. Terus aku coba lagi untuk menulis. Dan alhamdulillahnya naskah aku diterima, kemudian diterbitkan. Setelah dari itu, aku mikir gitu. Aku mikir karena ini bukan nggak bersyukur, cuman mungkin karena keadaan ekonomi gitu. Jadi aku balik lagi ke belakang, kenapa ya aku nggak bisa jadi penulis terkenal gitu, karena aku memandang bahwa penulis terkenal itu bisa menghasilkan uang gitu kan, pasti teman-teman juga tahu. Nah, terus aku bilang di situ, kenapa ya Allah gitu, aku nggak bisa jadi penulis terkenal padahal aku udah doa. Terus aku mikir lagi, aku lihat buku-buku aku, ternyata ada nama aku di situ sebagai penulis, dan ternyata doa-doa yang aku panjatkan setahun yang lalu itu ternyata udah dijawab, walaupun nggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Aku kan pengennya jadi penulis terkenal, tapi kan ini kan udah ketika aku punya karya itu kan juga udah disebut sebagai penulis ya. Nah, maka dari sini kan kita udah bisa lihat bahwasannya doa-doa yang aku panjatkan itu udah terjawab gitu, udah diijabah sama Allah. Nah, cuman aku yang kurang menyadarinya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi pengen sesuatu, yang lagi dihadapkan dengan masalah, atau buat teman-teman yang lagi berada di akhir semester untuk menyiapkan skripsi ya. Nah, mungkin bisa mengandalkan kekuatan dari doa ini. Dan ini jangan cuma 1 atau 2 kali, tetapi setiap hari, setiap detik kita berdoa. Tetapi doa ini juga jangan semata-mata hanya karena pengen skripsi kita cepat selesai, tetapi juga diniatkan karena Allah dan untuk Allah gitu. Nah, maka insya Allah jika doa-doa itu kita panjatkan terus-menerus seusai sholat, atau seusai mengaji, atau kita lagi duduk-duduk, karena kan ucapan itu juga termasuk dalam doa gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin insya Allah akan diijabah, bukan melalui prosesnya yang cepat, mungkin ada jalan yang entah skripsi teman-teman dimudahkan, atau diberi pembimbing yang baik yang mau membimbing, atau dimudahkan dalam pengerjaan skripsinya, otak teman-teman mudah berpikir. Nah, jadi saran dari aku, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun jangan lupa andalkan kekuatan dari doa. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.